Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, dumateng para Pak Kiai, Bunyai, para ustadz ustadzah di wilayah Tegal Pari, Wringin Putih yang saya hormati, dan dumateng Bapak Kepala Desa Wringin Putih, Bapak Nur Hadi yang saya hormati, dan kepada segenap panitia dalam rangkaian acara pengajian akbar santunan yatama dan duafa masyarakat Dusun Tegal Pari yang saya hormati, dan dumateng semuanya yang rawuh pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, ridho, kasih sayangnya, sehingga kita pada malam hari ini bisa ketemu semuanya dalam keadaan sehat, jasmani rohani sehat, kantongnya juga sehat. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ibu, malam hari ini saya merasa bersemangat banget ya, melihat panjenengan semuanya rawuh dengan penuh semangat, dan tadi kita juga sudah melihat yaitu santunan kepada duafa sorenya ya tadi ya, kemudian kepada anak-anak yatim ya. Semoga apa yang panjenengan belanjakan di jalan Allah ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah-limpah, dimudahkan segala urusan, keluarga dikaruniai sehat walafiat, rezeki makin melimpah barokah. Amin Allahumma. Ya Ibu, sejenak, nggak lama kok, saya tahu Bapak Ibu udah capek mulai sore ya. Sebentar aja Tan Mihwa, yuk kita fokus sama-sama belajar ya. Mau? Biasanya kita ketemunya cuma di televisi, di Net TV jam berapa Bu? Jam 6 sampai jam 7 pagi ya, di acara Menjemput Berkah. Net TV bisa mancar di sini? Oh bisa ya. Jadi kita ketemu pada malam hari ini siaran langsung di Tegal Pari, Wringin Putih. Besok saya sudah harus balik ke Surabaya karena balik lagi syuting di Jakarta. Hari ini alhamdulillah yuk kita manfaatkan walaupun cuma sebentar, semoga bermanfaat. Amin. Allahumma. Belajar tidak ada batas akhir. Sampai kapanpun, kemanapun, sejauh manapun tetap wajib belajar. Hari ini kulo panjenengan bareng-bareng belajar karena saya tahu di wilayah Banyuwangi itu banyak para kiai, banyak bunyai, banyak ustadz ustadzah. Saya rasa untuk urusan Islam sudah jauh lebih ngelontok daripada Tan Mihwa. Tapi saya hanya mengingatkan saja hari ini Pak Bu, bahasa Jawa bisa paham? Bahasa Cina oke? Gayamu oke? Iya, Masya Allah ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia tak campur-campur Ibu Pak. Ya, belajar sampai kemanapun, sejauh manapun, sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Tak usah jauh-jauh ke Cina, Cinanya sudah datang ke Tegal Pari ya. Iya, ini ada satu kesempatan buat kita belajar bareng-bareng. Masya Allah. Sejarah dimulai turunnya Islam ke Indonesia dibawa oleh para ulama, ada dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, ada juga ulama dari Cina.
khusus dari Cina. Ada Ma Cheng-hi atau Muhammad Cheng-ho, ada Bun Sui-ho atau Sunan Ampel, ada Bun Ang atau Sunan Bonang, ada Tan Kim Han di Mojopahit kakek moyangnya Gus Dur, dan ada Tan Eng Huat di Keraton Demak Bintoro, yaitu nama Raden Patahaya. Semuanya Cina. Iya, penyebar agama Islam itu ternyata Wali Songo itu banyak dari bumi Cina. Makanya sebutannya para sunan. Sunan itu singkatan, Bu. Suhu dari Yunan. Suhu itu ustadz, guru. Kalau orang Cina bilang suhu, ya. Hari ini saya juga mengajak saudara saya dari Banyuwangi, dari Genteng. Beliau juga mu'alaf dari Tionghoa, Bapak Heri, ya, di samping suami saya. Beliau luar biasa, ya. Saya juga banyak belajar dari beliau, walaupun mu'alaf tapi keislamannya luar biasa. Tadi cerita bagaimana beliau tertarik Islam, terus terang saya banyak belajar dari beliau. Masya Allah, hidayah itu menghampiri kepada hamba-hamba yang memang dipilih oleh Allah, yang sengaja mencari hidayah Allah. Semoga malam hari ini kita juga mendapatkan hidayah dari kajian malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, kalau di Demak Bintoro ada Tan Eng Huat, malam hari ini di Tegal Pari ada Tan Mehwa. Nyambung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian pada malam hari ini dibarengi oleh barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat tulisan ini, santunan yatim dan duafa. Biasanya dilaksanakan bulan apa, Pak? Bulan Surah atau Muharram? Islam nek ngomong Muharram po Abu. Jawa, jenengan ki lek tahun Masehi apal kabeh tahun pinten? 2022, ha? Tahun Islam tahun berapa saat ini? 1000? Ada tulisannya tadi di sini. Ada soalnya. Coba ndak ditulis panitia, nggak ada yang hafal. Ini tahun baru, tahun barunya orang Islam nggak banyak yang tahu. Masya Allah. Bulan hari ini adalah bulan Muharram. Setelah Muharram ada Safar. Kemudian ada Rabiul Awal. Ada Rabiul Akhir. Terus? Terus Sya'ban apa Ruah? Sya'ban, terus Ramadan, terus Dzulqa'dah, terus terakhir Zulhijjah. Itu harus hafal wong Islam. Masya Allah, Ibu, supaya kita ini lebih paham akan keislaman kita. Masalahnya apa, Pak, Bu? Banyak di Indonesia itu orang Islam, tapi sedikit yang paham dengan Islamnya. Betul atau benar? Banyak orang Islam, tidak banyak yang paham akan Qur'annya. Jangan sampai itu terjadi. Tapi insya Allah kalau di Tegal Pari ini paham Islam, Islamnya banyak, kompak, khusyuk, Islamnya mendalam, mendarah, mendaging, sudah ada di dalam diri orang Tegal Pari. Amin. Ya Allah, Pak, Bu. Santunan yatim dan duafa dilaksanakan pada bulan suci Muharram. Bagus. Hebat. Salut. Ini harus diteruskan. Betul? Sudah tiap tahun jalan kan? Tapi saya boleh menambah mengingatkan ya Pak, Bu. Anak yatim itu makannya bukan hanya bulan Muharram. Betul? Makannya tiap hari. Biaya sekolah tiap saat. Biaya hidup setiap saat. Jadi semoga ini bukan hanya di bulan suci Muharram, tapi bulan-bulan selanjutnya tetap ada santunan anak yatim. Betul? Karena apa? Siapa yang rajin menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, seperti dua tanganku seperti ini. Nanti bergandengan di surga barengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mau? Mau? Ya maulah. Gitu aja pakai ditanyakan Bu Nyai. Insya Allah kita mengingat lagi Bu, ada satu Pak Kiai ya ngomong sama santrinya, hari itu diajari ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang nyaut Allah gitu ya. Sakmene akeh saya sing sebagian ngowo ngoten ya.
Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Terus fadzalikal ladzi yad'u. Terus salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sudah paham? Sudah paham ayat ini? Tanya zaman dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan menanya sama santrinya. Sudah paham dengan surat Al-Maun? Para santri menjawab, sampun Yai. Pak Yai bilang ngeten, belum. Besoknya lagi pelajarannya sama di pondok pesantrennya. Sudah paham surat Al-Maun? Sampun Yai. Hari ketiga ditanya gitu lagi Pak Bu. Sudah paham dengan surat Al-Maun? Sampun Yai. Sampai ping telu ditanyakan. Kalau sudah paham, berapa banyaknya yatim dan duafa di sekitar sini? Santri yang lihat sana, lihat sini. Belum didata Pak Yai. Berarti engkau belum paham. Baru hafal. Betul? Ibu bapak percaya bahwa Al-Quran ini menjadi obat hati? Yakin? Hakul yakin? Ada orang datang ke tempat Pak Yai. Pak Yai, saya pingin dapat barokah, dia bilang gitu. Sama Pak Kiai pulang dikasih tulisan Al-Quran. Satu tulisan. Orang yang pertama, tulisan itu dipigora langsung dipasang di ruang tamunya. Wah, bagus. Orang yang kedua disimpan, dilipat-lipat di dalam dompet, dijadikan jimat. Apa Bapak ketawa? Emang ada yang gitu? Terus orang yang ketiga setelah dikasih ayat Al-Quran itu, orang ini berusaha untuk menghafalkan. Orang ini berusaha untuk memahami ayat Al-Quran itu. Cari belajar sana sini, apa sih maknanya? Kenapa Pak Yai ngasih tulisan ini? Yang ketiga setelah paham maknanya, orang ini mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Saya mau tanya, dari ketiga orang ini siapa yang sudah mendapatkan obat hati? Orang yang ketiga, betul? Bukan yang dipasang jadi hiasan itu, bukan? Bukan yang ditaruh di dompet jadi jimat, bukan? Tapi orang yang mendapatkan obat hati yang sebenarnya adalah orang yang dikasih bacaan Al-Quran. Dia berusaha untuk belajar, dihafalin, dimengerti maknanya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang yang cerdas pikirnya dan cerdas hatinya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Sudah ada pelajaran dari Pak Kiai, pelajaran surat Al-Maun. Masya Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau? Kok enggak dijawab tahu gitu? Orang-orang yang mendustakan agama. Dia mengatakan beragama tapi dia berdusta. Siapakah mereka? Ayo jawab terusannya Bu. Ayo terus nah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal. Terus. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak mau peduli dengan anak yatim dan kaum duafa, kepada fakir miskin. Masya Allah, hari ini saya belajar banyak kepada panjenengan semuanya.
Karena apa? Kepedulian panjenengan kepada fakir dan duafa, fakir miskin dan duafa. Semoga ini ya Pak Bu bisa terus ditingkatkan, terus bertambah, yang menyantuni bertambah banyak, dan yang disantuni yaitu apa? Mendapatkan manfaat dari apa semuanya itu. Amin Allahumma. Itulah pada hakikatnya orang-orang yang benar-benar, yaitu orang yang dicintai Allah. Orang inilah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Orang bertakwa itu sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu apa? Surga yang seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan hamba-hambanya yang bertakwa, oleh Allah disediakan, yaitu apa? Surga yang seluas langit dan bumi. Kepada siapakah surga ini? Kepada hambanya yang bertakwa. Apa ciri khasnya? Salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apa artinya? Hati aku. Ini jarine paham Quran sak maknane gayamu. Lek ning nggone masjid, tombo ati iku 5 sak warnane, kaping pisan maca. Tenanan ta itu? Kaping pisan nonton TV sabubare. Mana maca Quran sak maknane, ana Quran diwaca papo meneng. Itu yang tadi saya katakan. Kalau saja umat Islam, orang beriman ini paham dengan Al-Qur'annya, maka Pak, Bu, Indonesia ini sudah banyak, sudah lama menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mulai sekarang banyak dibuka Al-Qur'annya ya Bu. Delok YouTube tok ae. Delok TikTok tok ae. Delok WA tok ae. Al-Qur'ane kemana? Masya Allah, Ibu, Bapak, hari ini semoga ya Allah ada hidayah untuk kita nggih. Kapan orang itu harus mengeluarkan sedekah? Kapan Bu? Ayat tadi dikatakan alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Orang yang suka, orang yang gemar. Kalau suka, gemar itu dilakukan sekali atau berkali-kali? Iya, Al-Qur'an ini bicara gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi dilakukan bukan hanya satu kali, tapi seneng bukan main. Ketika dia bersedekah, kemudian dia berinfak, kemudian dia menunaikan zakatnya, dia bahagia. Ibu juga? Pokoknya bahagia itu ya seneng, kayak melepas sesuatu yang memang harus dilepas gitu loh Bu. Kayak kalau kita mau ke belakang itu loh, seneng kan? Kalau nggak ke belakang malah bahaya. Makan terus nggak pernah keluar ke belakang, busuk perut, betul? Cari uang terus nggak pernah dibelanjakan di jalan Allah, nggak pernah diinfakkan, nggak pernah dizakati, nggak pernah disodakoin, ledos tahu, betul? Sama kayak ban dipompa terus nggak pernah dipakai, meledos juga. Ini masalahnya. Makanya konsepnya kenapa sih kita ini di dalam Islam itu susah banget sih, diajari lagi nyantuni yatim, fakir miskin, duafa. Loh, wong cari sendiri, golek duit dewe, pagi sampai malam sampai petang, kadang nggak pulang, berangkat pagi pulang petang. Sudah dapat duit suruh membelanjakan di jalan Allah, yang bener aja gitu kok, tan mewah ya, mau-maunya di Islam suruh zakat, suruh infak, suruh sedekah gitu. Ya Allah Pak, Bu, saya mau tanya, yang memberi kekuatan kita hingga kita dapat rezeki itu siapa? Yang membuat kita kuat melangkah itu siapa? Yang membuat kita kuat segala-galanya itu siapa?
yang menjadikan kita sehat walafiat. Kemarin 2 tahun pandemi, banyak yang kegilas, tapi kita diberi panjang umur, sehat walafiat. Itu karena kemurahan dan kasih sayang Allah. Betul? Pandemi 2 tahun, orang gak lapo-lapo suruh maskeran. Betul tidak? Ya. Terus kemudian suruh cuci tangan. Terus kemudian apalagi? Suruh jaga jarak. Jaga jarak, betul? Lah, nggak usah pandemi. Islam mengajarkan itu sudah lama. Pandemi cuma mengajarkan cuci tangan. Islam mengajarkan untuk berwudu. Betul? Jauh lebih bersih lagi. Masya Allah, betul atau benar, Bu? Islam mengajarkan untuk apa? Bicara hati-hati. Makanya karena nggak kena direm karo Gusti Allah, diteplok plak masker supaya kalau ngomong nggak angger jeplak gitu. Betul apa benar? Dijaga supaya nggak gampang fitnah, supaya nggak gampang gibah, supaya nggak gampang hasud, dendam, iri, benci, namimah, adu domba. Diteploki masker plek, orang ngerasa-rasen ngomong sudah karena pakai masker terus. Betul tidak? Nah, sekarang mungkin orang udah banyak sadar ya sama Allah, ditarik pandemi COVID-19-nya. Semua redok ngerim lek ngomong, orang ngamber mengot. Ya apa ya? Disuruh jaga jarak karena setiap ngumpul angger ndoprok, bengok, ngerasani wong. Makanya disuruh jaga jarak sama Allah. Ini isyarat, tapi banyak hikmah dari pandemi. Orang yang begitu kuat maka dia akan tidak gampang kegilas zaman. Masya Allah, hari ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Nikmat dicurahkan begitu luar biasa. Maka kalau sampai tidak bersyukur, terlalu kurang ajar kita kepada Allah. Betul apa benar Pak, Bu? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustai? Terima kasih dong sama Allah. Lihat tangan saya ya Pak, Bu. Terima itu ngatung gini kan? Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan mau terima tok, nggak mau kasih. Itu sudah gandengannya. Terima kasih. Mau terima harus mau kasih. Di dalam Islam itu apa yang harus kita kasihkan? Enggak banyak kok yang diminta sama Allah, dan itu bukan untuk Allah. Allah ibu enggak zakat, enggak sholat, Allah enggak pernah rugi. Betul? Ibu misalnya loh ya, banyak satu penduduk itu enggak mau sholat semuanya, Allah rugi enggak? Masalahnya kenapa? Allah enggak butuh kita yang butuh Allah. Betul? Tidak bisa dipisahkan di dunia ini. Ada 3 perkara yang tidak boleh dipisahkan. 1, wa atiullah wa atiur rasul. Betul? Orang Islam, orang beriman harus yakin itu dan dijalankan. Wa atiullah, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Orang percaya kepada Allah tapi nggak mau percaya sama Nabi Muhammad, nggak bisa disebut orang beriman. Benar? Sebaliknya, mempercayai Nabi Muhammad tapi nggak mau taat sama Allah, malah lucu. Ya enggak Bu? Punyai kepo deh. Menjemput berkah hanya. Maka hari ini saya mengajak, ayo taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Yang kedua, yaitu apa? Kalau orang mau sholat harus mau keluarkan zakat. Sholat tok nggak mau keluar zakat diancam oleh Allah. Zakat tok nggak mau sholat juga nggak boleh. Betul? Iya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Yang ketiga yaitu apa? Bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Mau bersyukur kepada Allah tapi nggak mau berbakti kepada orang tua, bukan hamba Allah. Berbakti kepada kedua orang tua tapi nggak mau taat sama Allah, sama saja. Jadi 3 ini tidak bisa dipisahkan. Dan hari ini kita khusus bicara yang kedua, yaitu apa? Sholat. Kalau sudah sholat, kita sudah sebagai hamba Allah mau sholat harus mau zakat. Berapa banyak sih zakat yang dikeluarkan dalam Islam itu? Sedikit atau banyak Bu?
Berapa zakat mal? Pak! Berapa zakat mal besarnya, Bu? 2,5%. Ragu-ragu atau memang nggak tahu? Orang Islam ketika hartanya sudah mencapai nisab, batas minimal pengeluaran zakat, misalnya Bu, panjenengan Pak nyambut gawe, kemudian kok selama setahun duitnya panjenengan ngumpul dadi celengan, kurang lebih misalnya 1 tahun panjenengan duwe-duwe 100 juta. Celengane 100 juta. Maka sudah wajib keluar zakat. Karena zakat itu nisabnya kurang lebih setara dengan 85 gram emas. Kalau ngomong harga emas tanya Pak Heri, beliau juragannya emas soalnya. Pak Heri, harga emas sekarang 1 gram berapa? 800. Berarti kurang lebih kalau uang panjenengan celengannya 80 juta dimiliki 1 haul selama setahun, maka wajib keluar 2,5%. Berapa duit tuh? Keluarnya harus berapa? 80 juta. Iya, 20 apa? Iya, 2 juta. Aduh, pinter matematikanya ya Allah. 2 juta, kalau 100 juta 2,5 juta. Jadi keluar 2 juta. Ya, kalau uangnya cuma 80 juta, Bu Mewah. Kalau uang saya 100 juta 2,5 juta. Tapi kalau uang saya 1 miliar berarti zakatnya toh 25 juta. Ha? Betapa besar. 25 juta disuruh buat zakat. Itu kalau buat beli bakso lidah bisa joget. Terus apa artinya? Kita ini butuh keberkahan. Maka apa? 2,5% itu dibagikan kepada zakat. Kemudian ada yang namanya infak, ada sedekah. Berapa besar infak atau sedekah? Kalau bisa sebanyak ya kalau uangnya banyak ya sedekah sing banyak. Lek duit titik ya sedekah. Sapa duit titik sedekah akeh. Itu kan duit. Wajar dong. Kalau uangnya banyak sedekah banyak. Kalau uangnya titik sedekah titik, itu wajar. Sing kurang ajar itu duit akeh sedekah titik. Gini apa nggih, Pak? Makanya hati-hati hal ini. Disuruh untuk nyantuni anak yatim, tapi ini hati-hati juga ya, godaannya besar loh. Betul-betul loh. Untuk ini apa, mengelola anak yatim itu godaannya gede. Jangan sampai anak yatimnya kuru-kuru. Siapa ngomong panitia ini lemu-lemu? Jangan pernah ambil uang anak yatim sepeser pun masuk dalam kantong kita. Kalau engkau orang kaya, jangan ikut makan harta anak yatim itu. Tapi kalau engkau mengelola anak yatim dan engkau sendiri miskin, makanlah sepatutnya. Sepatutnya itu sepantasnya. Kalau anak yatimnya iwak tempe ya sampean jangan sate. Kalau anak yatimnya makan tahu ya sampean jangan makan ayam. Itu zalim. Betul? Atau santunan kepada anak yatim tapi dipakai untuk yang lainnya nggak boleh. Betul tidak? Loh, apa sampean keplok-keplok itu? Ibu-ibu dan ini. Gak boleh, Bu. Dana untuk anak yatim ya harus dipakai untuk anak yatim. Jangan makan sedikit pun. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, barang siapa orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, hati-hati. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, sebetulnya dia lagi memasukkan ke dalam perutnya itu api neraka. Rungu kabeh. Jangan pernah untuk apa?
memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan kita, untuk kepentingan lainnya. Kalau yatim ya untuk yatim, kalau untuk yang lain ya untuk yang lain. Itu tuntunan kita dalam Al-Quran. Fahim tum? Nah, seneng ngaji ning ngarepe santri kabeh ini. Fahim nah, tapi sing jawab yang ngarep tok. Jadi hati-hati tentang hal ini. Jadi jangan sampai pernah yaitu apa? Makan yang seharusnya tidak menjadi makanan kita, bukan menjadi hak dalam hidup kita. Dan kalau kita diberi wewenang, jangan pernah selewengkan harta anak yatim. Sudah. Ini yang banyak terjadi. Karena apa? Kalau benar-benar kita mau mengelola anak yatim harus punya ketulusan yang hebat. Dan kalau bisa orang yang untuk mengelola anak yatim itu kalau bisa orang kaya. Supaya dia tidak ikut makan anak yatim, hartanya anak yatim. Orang miskin memang boleh makan tapi sepatutnya. Memang dia nggak mampu boleh makan tapi sepatutnya ya bareng-bareng makan makan bersama anak yatim itu. Terus kemudian kalau misalnya banyak misalnya sumbangan banyak, terus kita sebagai pengelolanya, anak-anak yatim dibelikan sepeda kayu, diberikan sepeda engkol untuk sekolah, boleh dari para donatur. Tapi jangan anakmu sendiri kemudian beli sepeda motor dari harta anak yatim itu. Zalim, betul? Betul atau benar? Anak yatimnya pakai sepeda engkol, anak pribadinya, anak kandungnya pakai sepeda motor. Itu nggak boleh, itu uangnya anak yatim, betul? Ngerti nggak sih? Nggak boleh. Uang anak yatim harus masuk ke lembaga yatim, bukan ke kantong pribadi. Hati-hati loh. Karena memang kita untuk kepedulian kepada kaum fakir miskin dan duafa juga anak yatim ini tidak ada pujian, tidak ada sorak-sore, tidak ada aleman, tidak ada apa-apa. Kalau memang mau bertekad untuk santuni kaum yatim dan duafa, siap-siap, benar-benar harus berjuang fisabilillah. Betul atau benar? Apa janjinya Allah kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti ini? Masya Allah, alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, waladina hajaru wajahatu fisabilillah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah, itulah hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Udah, kalau orang banyak disantuni anak-anak yatim seperti ini, satu penduduk itu pasti apa? Rezekinya itu lancar barokah. Ada janjinya Allah kok itu. Apa bunyinya janji itu? Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa benar-benar bertakwa kepada Allah dan salah satunya adalah membelanjakan harta di jalan Allah ini, Allah akan janjikan dua janji besar. Satu, yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar dari setiap kesempitan hidupnya. Amin. Semoga yang hadir pada malam hari ini apabila ada ujian Allah diberi jalan keluar oleh Allah. Dan kalau di antara kita atau mungkin saudara kita atau famili keluarga kita ada yang sakit, semoga disembuhkan Allah. Itu sudah janjinya Allah Bu pada hamba Allah yang beriman. Terus kemudian kalau misalnya ada keluarganya lagi murad marid, semoga dihimpun lagi di bawah naungan Allah. Amin. Anaknya nuwakal, semoga dijadikan anak-anak yang solih solihah. Itu janji yang pertama. Yang kedua apa janji Allah? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang tiada disangka-sangka dari mana datangnya. Dan itulah orang-orang yang betul-betul pilihan Allah. Dan saya melihat orang-orang Tegal Pare adalah hamba-hamba pilihan Allah. Karena apa? Buktinya apa? Yatim dan duafa disantuni semuanya. Masya Allah tadi sampai dibacakan sampai detail. Pokoknya semuanya kalau untuk yatim, untuk fakir miskin, untuk kita sendiri insya Allah dibukakan rezekinya oleh Allah. Amin. Allahumma. Tuh caranya. Masalahnya kenapa orang itu sulit mengeluarkan zakat? Abot dikai sedekah. Karena
Ayo dicek ya, dicek, dites. Kalau nggak percaya dites dulu. Ibu punya uang merah-merah paling gede berapa itu? 100.000, ha? Betul? Cepet ceng. Cepet ceng, ipai cien ya. Ya dikit-dikit gitu loh bisa. Cepet ceng. Terus ada biru-biru warnanya. Gomban 50.000. Ada merah-merah tapi bukan 100.000. Nule hilang satu lagi. Roh. Cemban 10.000. Nule hilang satu lagi tinggal 1.000. 10.000 nol sitok 100 itu kondi to Bu sampean ini. Betul atau benar? Tinggal 1.000. Saya tanya, semuanya saja tanya. Ketika kaleng kencreng itu berputar, mana yang engkau masukkan? 100, 50, 10.000 atau yang 1.000? Ngene jaluk swargane Gusti Allah. Duwe-duwe sing paling apik sing ditokne ya ming ngono bareng ngono ning alam kubur lho kon kok peteng kubur. Iya, apik cuma nipu. Yang bener aja. Ya kalau memang orang nggak mampu punya 1.000 ya nggak masalah. Kaleng kentreng muter nyikut temannya. Isi piro kaleng kentreng? Ya aku cuma ngisi 1.000 soalnya nggak punya duit. Yang kaya sambil benakno gelange cering gitu ngomong aku ya podo. Gak cocok. Betul tidak? Enggak adil. Dikasih banyak ya jangan ini. Kalau zakat, kalau infak, kalau sedekah, lomba-lomba miskin. Supaya enggak keluar banyak. Tapi kalau lomba urusan dunia, lomba yang paling gede. Ayo saya tanya, zakat malmu dengan zakat molmu gede mana? Makanya kita ini harus introspeksi, mawas diri. Ya Allah, ternyata kita ini masih tetap berat dunia. Wes salah Bu Pak, tugas kula panjenengan itu ada 3 tentang harta ini. 1, mencari sebanyak-banyaknya. Setuju? Wah, kuwi jenenge lak kedonyan bunyai. Wis aja ngrungokne wong ngomong. Uang iku salah bener pasti dirasani wong. Betul tidak? Nggih napa nggih? Golek duit ngono deloken. Golek duit orang ngerti waktu, kedonyan nemen. Emang gue pikirin gitu loh. Biarin aja orang ngomong angger jeplak itu bukan salah kita, salah mulut dia ya. Ya toh nggih? 1 tugas kita mencari sebanyak mungkin. 2, menyimpan sebanyak-banyaknya. Setuju? Wah, iya setuju Bu Nyai. Yang 3, membagi sebanyak-banyaknya. Lho apa mbok guyu ki lebok. Lho aku iki bener ta salah ngomong iki mau diguyu ambek ibu-ibu Tegal Pare. 1, mencari sebanyak-banyaknya. 2, menyimpan sebanyak mungkin. Supaya yang 3 bisa berbagi sebanyak mungkin. Kan begitu. Kenapa ibu ketawa? Pelecehan. Oh angel lek wayang bagi, yang ngono kuwi menungso. Kenapa? Karena zakat, infak, sedekah itu godaannya besar. Karena pada prinsipnya manusia itu kecintaannya kepada harta benda kelewat batas. Lek iso njaluk terus gak gelem metu. Ya apa ya? Aku tanya Bu, Pak, bondo itu mati mbok gawa enggak sih? Le ana sing digawa. Tidak semuanya harta itu tidak terbawa. Ada harta yang tidak dibawa, ada harta yang bisa dibawa. Ngomong yang benar. Harta yang tidak bisa dibawa, sawahmu itu tidak bisa dibawa. Sepeda motormu, sik baru tunggu sepeda motor mati, nggak bisa bawa. Mobilmu yang mewah nggak bisa bawa, betul? Uangmu yang banyak siap dimiliki oleh ahli warismu. Perhiasanmu yang banyak itu juga ketika kita mati beralih pemiliknya jadi orang lain, yaitu ahli warismu. Kita nggak dapat apa-apa tahu. Tapi ketika engkau santunkan kepada anak yatim, ada seorang ibu ditanya, kamu cinta harta benda? Cinta. Terus apa harapanmu tentang harta benda?
Aku kepingin hartaku itu ikut terus sampai akhirat nanti. Terus ditanya, caranya gimana? Emang kamu mau dipendem di kuburan sama hartamu? Sok tahu. Caranya gimana? Aku titipkan di musola untuk bangun musola. Aku titipkan hartaku di masjid untuk membangun masjid. Aku titipkan di panti asuhan atau di yayasan-yayasan yang mengelola anak yatim. Aku titipkan hartaku di sana. Aku titipkan untuk apa? Di tangan para fakir miskin. Itulah nanti yang kepingin menemani saya. Itulah karena hanya itu harta yang saya bawa. Wanita cerdas. Betul? Ingin gak harta kita ikut kita? Loh lah iya toh Bu. Jenengan mati itu loh, bapak itu cinta kayak apa? Ndak melok mati. Ayo nggih ta Pak. Kita belum mati aja kadang sudah lirik sana, lirik sini kok. Apalagi sampean mati cepet banget gitu ya. Nggak ikut mati. Betul? Hartamu juga yang berupa kemewahan-kemewahan dunia nggak melok mati juga. Terus keluargamu yang mencintai engkau yang gak melok mati juga. Tapi harta yang engkau belanjakan di jalan Allah, tiba-tiba nanti di alam barzakh sana ada lampu terang benderang, ada cahaya. Engkau siapa? Akulah hartamu yang engkau belanjakan selama engkau masih hidup. Dan aku ditugaskan oleh Allah menerangi cahaya kuburmu. Amin Allahumma. Itu orang-orang yang betul-betul bisa menangkap cahaya Allah. Maka Bu, hari ini jangan pernah lagi eman kepada harta bendamu di dunia ini. Karena apa? Itulah yang nantinya harta benda itu bisa menjadi penyelamatmu atau sebaliknya bisa menjadi penghalangmu untuk menggapai surga. Betul atau benar? Masalah lain akan ditanyakan nanti di akhirat itu satu kali. Siapa Tuhanmu? Siapakah nabimu? Dan apa kitabmu? Ditanya cuma sekali saja. Tapi masalah hartamu itu akan ditanya dua kali. Dari mana engkau dapatkan harta itu? Dan yang kedua, kemana engkau belanjakan hartamu? Ada dua pertanyaan untuk harta benda ini, maka sing hati-hati ya Pak, Bu. Carinya sudah benar, belanjanya nggak benar. Carinya sudah benar, belanjanya harus benar. Ini belanjanya benar, tapi carinya nggak benar. Uang hasil nyolong buat sedekah, nggak ada benernya, betul? Mencuci kain putih dengan lumpur jadi nggak putih, tahu ya atau ya? Makanya ditanyakan dua hal, dari mana engkau dapatkan hartamu itu? Kalau jalannya benar, hartamu jadi berkah, melimpah, barokah. Kalau cara carinya tidak benar, mengambil hak orang lain secara batil, maka dibuat apapun tidak akan menjadi berkah. Betul? Betul Bapak? Hati-hati bagian yang cari nafkah. Apa yang harus kita cari? Ibu, kalau Bapak terima Ibu terima gaji dari Bapak, terima nafkah, misalnya nih 1 bulan Bapaknya penghasilannya 15 juta. Iya Pak ya. Sampean ki rungokno ya kuping ya. Lek enek bunyaine ndonga, tinggal amin aja susah sih. Aku ki ndongakne jenengan, Bu. 1 bulan dibelanja suaminya 15 juta. Kasep malaikatnya udah pergi baru amin rek. 15 juta. Terus pernah nggak jenengan ngomong sama suami, Pak, ojo lali yo, disisakan disimpankan buat zakat atau ini buat sedekah ya Pak? Pernah begitu? Hah? Kesuwen Bu. Iki oleh duit mumpung oleh akeh, mari pandemi gak iso oleh duit. Saiki oleh duit akeh dadak ditakoki ngono. Waduh kesuwen. Bu, saya mau tanya, kalau suami punya penghasilan 15 juta.
Berapa yang wajib dibelanjakan ke ibu? Pira, Bu? Wong lanang duwe dhuwit sak wulan 15 juta, gajine penghasilane oleh usaha. Terus yang wajib dibelanjakan istri berapa sih? Semua rakus, benar. Bukan. Suami itu tidak wajib membelanjakan kepada istrinya semuanya, rungokno ya, Bu. Makanya kita delok sing wedok lemu-lemu, sing lanang kuru-kuru. Kakean dituntut karo sing wedok, Pak. 15 juta. Sik tabuk kon niku bojo ta rentenir. Cek kait gajian wis ditodong. Kalau kebutuhan hidupmu 1 bulan 10 juta, suamimu punya penghasilan 15 juta, maka yang 5 juta itu adalah hak suamimu. Rungokno wong wedok. Loh, ini penting, Pak, karena tidak banyak penceramah yang menyampaikan ini di panggung. Berapa yang harus dibelanjakan? Jawabannya secukupnya, sesuai kebutuhan. Itu sodakohnya wong lanang nang wong wedok. Wong lanang kok gak gelem belanjani wong wedok, dosa. Loh, itu sodakoh yang utama kok. Sodakoh yang utama itu kepada anak istrimu, Pak. Ingat ge, Pak, perlakuan makin baik kepada istri, makin lancar rezekimu. Dolim kepada istri, seret rezeki. Ya, Bu, nggih? Ya begitu, makanya hati-hati, banyak-banyaklah baik sama istrimu. Kalau punya duit jangan pelit-pelit. Pada zaman Rasulullah ada istrinya Abu Sofyan curhat sama Rasulullah, ya Rasul, suami saya itu pelit, bakhil ya Rasul. Ya, ya, kalau dia untuk makan-makan sama temennya itu nggak pernah eman, tapi kalau untuk kami eman gitu. Kenapa sih teriak-teriak? Emang ada yang begitu kah? Aduh, kasihan deh istri. Bapak dengerin baik-baik, buka kuping ya, buka kuping, buka pikiran, buka hati. Ya Allah, Pak, istri dan anakmu ini yang utama untuk terima nafkah, bukan temenmu. Kalau hanya untuk teman, makan-makan, berpoya-poya, alah itu pencitraan. Tapi anak istrimu itu yang utama. Kalau engkau punya gaji 15 juta, kebutuhan hidup 10 juta, maka wajib engkau menafkahi 10 juta kepada istrimu. Dengar, Pak. Yang kedua, kebutuhan 10 juta, tapi penghasilan suami cuma 7 juta. Berapa yang wajib diberikan kepada istrinya? 7 juta lah, entek lah, bojomu nyekel apa? Engkau arepe golek bensin ngomong, Dek, tolong ya Dek tuku bensin. Mari ngono meneh, Dek tolong ya Dek tuku rokok. Mari ngono wong tuane sing lanang teko, mertua kita kan berarti teko. Bapake enggak wani njaluk ibuke, Dek, apa? Anu Dek. Iya apa, Pak? Orang tua saya datang. Teko maneh. Loh, ya apa sih? Bu, ingat ya, mertua itu sama dengan orang tuamu. Barang siapa membelanjakan hartanya untuk orang tuanya, rezekinya tidak akan pernah habis. Jangan pernah sia-siakan mereka. Mantu-mantu jangan jahat sama mertuamu. Dekatkan suamimu kepada mereka. Jangan dolim kita, jangan rakus kita. Oh, ingat, sekolah disekolahin, anaknya sampai lulus, malah ngopeni anak wong liya. Gitu masih diperes kayak sapi perah. Ngekei wong tuane titik dipelorok ya mbek sing wedok jadi gak wani. Langsung wet. Kasihan loh kalau suami kayak gini. Apes betul, ya. Tuh ya Allah, guyune gak enak. Berapa kalau kayak begini? Penghasilan yang harus diberikan kepada istrinya semampunya. Jangan tuntut lebih kepada suamimu. Pulang-pulang mencak-mencak. Apa sih kok niku bengak-bengok itu? Aku mau ngaji sadar. Sadar apa, Bu? Alhamdulillah kalau habis ngaji sadar. Ojo alhamdulillah sik, Pak. Nah terus piye? Alhamdulillah dong kalau sadar. Aku ki sadar. Ternyata
sak desa Tegal Pare iki awake dhewe sing paling melarat. Kane aku baru sadar, aku besok wis ndak mau ngaji lagi. Lah apa? Mau. Isin aku, lambiku elek dhewe, perhiasan ora gablek, cincin sitok wae ora duwe, andi sik duwe mbok jaluk meneh. Nah, iki ra gawe apa-apa dadi wong wedok berundul kaya pitik kademen. Liyane dijak selawatan karo bunyaitan mewah. Assalatullah assalamullah ala taha rasulillah. Assalatullah salamullah ala yasin. Dari sing lanang, aja ngono dadi wong ki nrimo ning pandum. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan. Lek lagu iso kabeh, lek Quran ra ono sing nyaut. Ya Allah Pak Nur Hadi, rakyatin jenengan. Quranmu neng dibo. Lek lagu untung lagunya bagus, wis tuwek-tuwek ngerti sampai ngewe-ngewe. Kemudian yang ketiga, suaminya penghasilannya lebih titik lagi. Punya penghasilan cuma 5 juta, istrinya 1 bulan punya penghasilan 50 juta. Apakah masih wajib membelanja istrinya? Ya Allah Pak, kasihan deh Bapak. Masih wajib Pak. Jenengan lek gak ngasih nafkah dosa, masih ameng sak kuwate ra apa-apa. Ibu-ibu ya wis ngono. Ayo wis duwe-duwe akeh bojone kurang ya aja nuntut lebih-lebih. Kasihan dia, betul tidak? Nah, berapa yang harus diberikan kalau gitu? Sesuai kesepakatan. Rungu Bu. Kene gak iso, sampean tetep belanja aku kene 5 juta kabeh. Lah bojomu malah kurus kering gak karu-karuan lahan. Nggih napa nggih? Makanya jadi sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Yang ketiga sesuai kesepakatan. Ngomel-ngomel. Alah. Aku ki pancen urip ngono wis apes oleh sampeyan ki Pak. Apa-apa ora duwe ning nggone dinding delok wong klambine mencorong apik-apik, perhiasane apik-apik lah bareng karo sampeyan iki aku apes pol. Ora penak di bojo sampeyan ki. Apa? Ora tau ngenakne wong wedok. Sing lanang guyon tok. Ya temenan ta Bu, kon ngomong itu gak tau ngenakne wong wedok. Lah anakmu sampai 6 itu gak tau enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis disyukuri aja duwe ngono. Ya tapi nih Pak, ya aja nemen-nemen sampean iki golek dhuwit sing akeh lho, Bu, iki pandemi. Disyukuri baik. Yang biasanya ini ya dicukup-cukup nih. Memang hanya ibu yang pandemi itu, orang pengusaha besar juga bisa rugi, betul? Bisa bangkrut saat itu. Saya 2 tahun, suami saya tidak bekerja. Apakah saya terus ngomel-ngomel? Enggak. Nyeramai uang neng dinding lalek suaminya ndak punya penghasilan terus ngomel. Halah, ngono iso nyeramai uang, ra iso nyeramai awake dhewe. Tanya suami saya, enggak usah ngomel. Saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya pikiran, saya punya segala potensi yang diberikan oleh Allah. Saya gunakan sebaik-baiknya. Kebetulan saya hobi masak. Wes, ndak usah rami-rami. Ayo mendirikan warung. Untuk apa? Punya usaha. Dan di luar dugaan, semua yang dijalankan biidznillah dengan dasar lillahi ta'ala. Ini untuk mencari nafkah ya Allah, yaitu untuk kehidupan keluarga kami. Allahu Akbar Bu, warungnya dikasih rame, nggak pernah berhenti orang masuk keluar warung. Makan bukan lewat tok. Kalau ke Surabaya mampir ya di warungnya Tan Mihwa. Oh iya, saya walaupun begini ya bisa masak Jo. Tanya Pak Joko dan kawan-kawan kemarin ke sana. Begitu loh. Jadi kita ini masih punya kesempatan untuk berkarya lebih baik. Orang beriman intinya apa? Ketika masih miskin, jangan meminta-minta.
Jangan jual kehormatan kita. Ketika masih miskin, kita tetap punya harga diri, kita tetap punya martabat. Dan ketika kita kaya, kita bermanfaat. Miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Itulah hamba Allah yang beriman. Setuju tidak? Begitu baru hebat. Miskin mengeluh, kaya sombong. Nyakit gak ono mari-mari nih. Ya banyak makanya iki ngaji supaya waras gitu ya. Kalau orang sombong dengan kekayaannya, Allah itu benci orang kaya yang sombong, Pak, Bu. Lebih benci lagi, wis meluarat sombong lagi. Lek wong kaya sombong sih ono pantes sih, ono sing dibanggakan. Lah wis melarat sombong, ndak mau kenal Allah. Lah terus arepe dadi apa? Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kasihan deh kita. Betul tidak, Bu? Maka hari ini saya mengajak, yuk melalui mimbar ini dengan apa saja yang kita miliki, yang belum punya jangan kecil hati. Kalau toh engkau tidak mampu dengan uang, sedekah juga bisa dengan selain uang. Tenagamu berikan untuk jalan Allah, betul? Dikasih titipan ilmu, ilmumu berikan kepada orang untuk jalan Allah. Dikasih pikiran yang cemerlang, kasih pikiran sumbangsih untuk kemaslahatan umat. Duwe tenaga, duwe pikiran, duwe apa itu yang namanya kekuatan untuk membantu kemaslahatan umat. Orang duwe apa-apa, donga. Betul? Sing gemes kayak iki ya. Orang duwe duwe, orang duwe tenaga, orang duwe pikiran, orang gelem donga, ngoceh tok. Alah. Ngono dadak ana pengajian barang. Ya Allah. Wong pengajian aja kadang masih budak ora krungu, apalagi ora tahu ana pengajian. Oleh ilmu tekan ndi? Nggih napa nggih? Aku lang riyen krana ngaji aku iso ngerti Islam, krana ngaji saya bisa paham ilmu, krana ngaji hidup kita insya Allah jadi bermanfaat. Itu orang-orang yang cerdas pikiran dan hatinya untuk bagaimana pola kehidupannya itu jadi dia punya semboyan hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup itu punya makna dalam kehidupan, hidupnya bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Amin. Amin Allahumma. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah, berarti tugas saya sudah selesai. Wong ngaji memang temanya mek iku arepe mbok gawa ning ndi maneh? Berarti kan sudah sadar. Oh iya, berarti aku lek duwe dhuwit 2,5% untuk zakat, sekian untuk infak, untuk sedekah. Sedekah seberapa besar? Sebanyak-banyaknya. Jangan ngomong sak ikhlase. Ya itu kalimatmu. Sak ikhlas itu sak karepe dhewe. Sedekah itu yang banyak, yang ikhlas gitu ya, Bu. Aja ngomong sak ikhlase, duit 100 ya metune 1000. Tapi kalau untuk urusan dunia 100 itu bisa keluar 1 juta, iso cicil rono, cicil rene, kredit rono, kredit rene, sak minggu mecicil terus. Hati terhadap perilaku kita dalam hal ini, semoga ya yang sedikit ini membawa berkah. Ibu ya. Di sangu mati kita apa yang sebenarnya, ayo saya punya tembang, saya sampaikan kepada ibu, semoga tembang ini membuka suasana hati kita untuk bisa menyadari tentang kewajiban kita sebagai seorang hamba dan sebagai bekal kula panjenengan ngadep Allah untuk akhirat kita nanti nggih. Pirang taun lawase ing donya iki. Berapa tahun hidup kita di dunia ini nanti, Bu? Tak tahu. Tak iya. Boten ngertos, boten sumerep, boten pirsa cari wong Jawa. I don't know how long my age. Aku tidak tahu berapa panjang umur saya, kata orang Inggris. Orang Cina bicara. 我还不知道，他没有告诉我，我哪里知道嘛？只有上帝知道。Lho sampean guyu apa ngerti artine? Lho sing lucu ki sampean. Orang ngerti tapi guyu kekel. Nah, kalau saya kan ngerti apa yang saya ngomong tadi. Wahai ibu, saya belum tahu tentang umur itu loh. Betul nggak?
Karena itu rahasia Allah, betul? Tameyu kausuo. Allah itu tidak memberitahukan kepada kita berapa umur kita. Wonali tahu ma, dari mana saya tahu hanya. Itu artinya jawabannya hanya satu. Ciyu sang ti tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Justru krana namung Gusti Allah ingkang maha ngertos, kula namung ngutapkan dumateng kula panjenengan sing hati-hati karena kula panjenengan bakal dan sudah siapkah sangu mati? Kita harus ingat, eling menungso apa sing kudu dielingi? Ngeling ana yen sira bakale mati. Dan sudah siapkah sangu mati kita? Sudah siap atau belum? Terus kapan siapmu? Apa engkau mengira sangu matimu itu harta benda yang kau banggakan ini? Pangkat, pemenang, kursi, jabatan, kedudukan, kekuasaan? Bukan, Bu. Ingat baik-baik, ini gongnya terakhir ceramah saya ya. Untuk di desa Tegal Pari ini ya. Sangu mati tutu mas raja brana. Sangu mati bukan gemerlapnya dunia. Kalau begitu apa? Nanging iman serta amal kang utama. Dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita malam hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah besok pagi kita juga bisa ketemu kok di Net TV dalam acara Menjemput Berkah ya. Bisa berkeporia di sana ya Bu. Kita ketemu antara jam 6 sampai jam 7 pagi di Net TV. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi berkah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.